Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Perojo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali pada siang hari ini di Idul Fitri yang keempat saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, di momen Idul Fitri ini saya mendapatkan berita dari RRI Surabaya, yaitu berkaitan dengan pernyataan BPN, yang dimana BPN itu akan, judulnya menarik dan menjadi was-was bagi penduduk Indonesia lagi-lagi, ya. Negara akan ambil alih tanah atau rumah warisan yang terbengkelai. Nah, ini dari RRI, ya, RRI Surabaya. Saya tentu miris membaca berita ini. Kenapa saya katakan saya miris? Karena lagi-lagi yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah bagaimana adanya perampasan aset terhadap para koruptor yang hingga hari ini belum lagi, ya, tidak pernah terrealisasikan. Nah, tetapi lagi-lagi justru kemarin sempat muncul isu perampasan terhadap kendaraan yang mati pajak 2 tahun, ya, meskipun sekarang ada pemutihan. Tetapi kemudian juga muncul berita ini yang dari BPN, ya. Tentu ini tidak mengenakan bagi masyarakat, ya. Apa yang sudah dilakukan oleh BPN? Apakah BPN juga sudah memberikan satu sosialisasi berkaitan dengan hal ini? Tentu secara definitif itu harus betul-betul dijelaskan apa yang dimaksudkan oleh BPN, ya, atau kalau di tingkat kabupaten kota yang lini terbawah yang berhadapan dengan masyarakat, yaitu kantor pertanahan, ya, kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota. Nah, kita tidak ingin justru masyarakat menjadi worry, ya, menjadi takut dengan negara ini pada akhirnya, gitu. Jadi kalau kemudian tanah disita, ini disita, diambil alih dan lain sebagainya, lantas di mana hak kepemilikan, subjektivitas terhadap orang per orang atau individu-individu? Nah, saya akan baca, karena juga agak kaget juga ini. KBRN Surabaya, masyarakat yang memiliki tanah atau rumah warisan keluarga, ya, yang tidak dihuni atau dibiarkan terbengkalai dalam jangka waktu lama perlu bersiap-siap. Pasalnya, negara berdasarkan aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan mengambil alih aset tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Rizal Lazuardi, salah satu staf Kementerian ATR BPN Surabaya, melalui sambungan telepon bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Sahabat-sahabat semuanya, tentu berita ini menjadi meresahkan bagi masyarakat karena menjadi tidak kejelasan lagi, ya. Persoalannya secara definisi yang dimaksudkan dengan telantar itu apa? Terbengkelai itu apa? Tidak dideskripsikan secara jelas, termasuk tanah warisan. Kenapa? Tanah-tanah mereka yang mempunyai hak pengelolaan lahan misalkan, kemudian juga tidak mendapatkan sasaran itu, ya. Atau mereka yang hari ini mendapatkan konsesi misalkan tentang pengelolaan lahan yang itu hektaran. Ya, kenapa itu tidak menjadi salah satu program Kementerian ATR BPN? Tetapi justru kenapa lagi-lagi berkaitan dengan rakyat. Sudahlah, kita ingin negeri ini berpikir untuk mensejahterakan masyarakat. Negeri ini berpikir untuk bagaimana mengamankan aset masyarakat, bukan malah kemudian mengambil paksa, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi meresahkan. Kita berharap BPN melalui Kementerian ATR BPN juga untuk menjelaskan hal ini. Jangan memberikan informasi yang separuh-separuh.
sehingga masyarakat itu justru menjadi gelisah dengan negeri ini gitu loh maksudnya. Nah, saya baca berikutnya. Rizali menjelaskan bahwa tanah yang dibiarkan tanpa adanya pengelolaan atau pemanfaatan dapat dianggap sebagai aset yang telah ditelantarkan menurut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Rumah warisan dapat dikategorikan sebagai telantar jika, ini nanti kita baca. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan telantar? Ketika seseorang kemudian dia pergi, dia merantau, sementara dia berpikir bahwa nanti di masa tuanya dia akan kembali lagi ke situ. Apakah karena yang dimasukkan telantar di sini karena tidak membayar PBB, atau ketelantar itu betul-betul dibiarkan dan sebagainya? Suka atau tidak suka, itu adalah masih tanah haknya. Ya. Sekarang itu kita juga dengar bagaimana laut saja sampai ada HGB. Sementara ini yang tanah yang jelas-jelas milik masyarakat justru malah akan dianggap sebagai tanah telantar. Ini kan aneh. Sementara justru laut, ya, laut sampai dipatok-patok, ya, dan diberikan HGB. Itu laut yang seharusnya, ya, kalau berbicara tentang laut ini berbicara tentang kedaulatan dan teritorial yang tidak seharusnya harus ada HGB dan lain sebagainya. Itu wilayah publik, bukan wilayah privat. Nah, kita lanjutkan. Ini kalau menurut saya ini mengerikan ini ATR BPR ini kalau kemudian mengambil langkah-langkah yang seperti itu. Rizal menjelaskan bahwa tanah yang dibiarkan tanpa adanya pengelolaan, ya, yang tadi kita bahas. Nah, apa saja yang dimaksudkan oleh Rizal? Tidak dirawat atau dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. Nah, ini bisa diperdebatkan. Jangka waktu lama itu seperti apa? Berapa lamanya? Kemudian tidak dirawat atau dimanfaatkan itu seperti apa? Karena di sini adalah atau tidak dirawat atau, ya, dimanfaatkan. Ini multi tafsir. Ya, multi tafsir. Tidak dirawat atau dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, dibiarkan dalam kondisi rusak, lapuk atau tidak layak huni. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika itu lapuk karena memang secara kebetulan orang itu sedang merantau dan akan kembali ketika datang ke tanah yang itu menjadi hak atasnya? Apakah kemudian itu dianggap bisa ditarik oleh negara? Atau misalkan bahwa tanah itu sedang proses mau dijual. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, ini menjadi persoalan yang luar biasa kalau seperti ini. Jangan kemudian negara semena-mena untuk merampas hak masyarakat gitu loh. Tidak ada kejelasan kepemilikan, ya. Tidak ada aktivitas sosial atau ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Apa yang dimaksudkan dalam aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi di situ terhadap tanah-tanah pribadi? Kalau itu tanah di pinggir jalan, iya. Nah, kalau di dalam, maksud saya ini kita berpikir bahwa adanya negara, ada pemerintahan itu adalah untuk menjaga masyarakatnya, ya, menjaga stabilitas masyarakatnya.